Halo kawan pajak semua, bertemu lagi dengan The Movaros Podcast, satu-satunya podcast KPP Pratama Sleman. Bersama saya Emi dan teman saya Iwan Kurniawan. Kali ini kita akan membahas tentang kewajiban perpajakan aparatur sipil negara. Nah, kewajibannya adalah setiap tahun melaporkan kewajiban perpajakan berupa pelaporan SPT tahunan, Mbak Emi. Cuman setahun sekali? Ya, cukup 1 tahun sekali, maksimal akhir Maret tahun berikutnya. Akhir Maret berarti tanggal berapa, Mas? Tanggal 31 Maret tahun 31 berikutnya. Maret ya? Atau Maksimalnya 31 Maret. Betul, nanti kalau misalnya tanggal 31 Maret hari libur, maka jatuh temponya akan mundur di hari kerja berikutnya. Kemudian langkah-langkah melaporkannya seperti apa? Baik, nah langkah-langkah pelaporan ASN itu saling berkaitan antara ASN selaku karyawan dan pemberi kerja selaku bendahara gaji instansi yang terkait. Nah, jadi pihak pemberi kerja itu harus menerbitkan dulu bukti potong, namanya bukti potong PPh pasal 21, kodenya 1721A2. Oh gitu. Jadi nanti kalau di instansi itu berarti pemberi kerja yang memberikan bukti potong itu nanti di bendaharanya ya? Betul, bendaharanya. Jadi iya, itu salah satu kewajiban. Jadi kewajibannya pemberi kerja itu sudah berhenti di situ, berhenti pembuatan bukti potong 1721A2 yang di dalamnya merinci penghasilan yang diperoleh selama 1 tahun pajak beserta pajak penghasilan yang dipotong, Mbak Emi, begitu. Oh ya, berarti nanti saya kalau misalnya nih PNS terus dapat bukti potong dari bendahara, saya tinggal laporkan itu saja. Iya, betul. Tapi harus saya sendiri. Iya, karena memang sudah ada batasan. Memang kewajiban pemberi kerja adalah menerbitkan bukti potong dan pihak ASN-nya selaku karyawan itu melaporkan penghasilannya secara pribadi, sudah bukan tanggung jawab pemberi kerja lagi, begitu Mbak Emi. Terus apa cukup bukti potongnya itu aja Mas yang dilaporkan di SPT? Nah, jadi salah satu unsur pelaporan di ASN selain bukti potong itu juga ada rincian harta, ada mungkin penghasilan lainnya selain dari penghasilan dari yang diperoleh dari PNS itu. Oh, iya. Jadi kalau melaporkan harta di SPT itu nanti dikenai pajak lagi nggak sih? Ya, secara umum tidak dikenakan pajak lagi. Ya. Jadi selain penghasilan yang diperoleh, itu yang dilaporkan adalah harta juga susunan anggota keluarga. Jadi kita mendeklar aja harta yang kita punyai ya pada betul. Tahun pajak tersebut. Iya. Gitu. Mbak Emi. Terus tadi ada susunan keluarga. Susunan keluarga itu yang dimasukkan siapa aja? Susunan keluarga yang dimasukkan adalah anggota keluarga inti beserta tanggungan, tapi bukan wajib pajak yang bersangkutan. Jadi misalnya nih, saya mau melaporkan pajak, maka nama saya sendiri tidak perlu dimasukkan di susunan keluarga, cukup saya memasukkan istri, anak-anak, dan mungkin ada tanggungan lain yang sudah diatur sama ketentuan perundang-undangan. Oh gitu. Nah, kalau harta dilaporkan, kayaknya ada kolom utang juga kan? Iya. Nah, kalau kolom utang itu nanti dilaporkannya dinilai apa nih Mas? Nah, untuk yang di kolom utang itu rincian yang perlu diisi adalah tempat wajib pajak itu hutang apa, di mana, dan nilai utang sesuai saldo per akhir tahun. Oh, saldonya ya berarti ya. Jadi sisanya. misalnya, betul. Jadi misalnya kalau misalnya saya melaporkan SPT tahunan tahun pajak 2019, maka per 31 Desember 2019 itu saldonya berapa? Nah, itulah yang diisi. Aku perlu ke bank gitu nggak Mas? Misalnya nih utang ke bank nih, perlu ke bank nggak? Atau misalnya perkiraan nilai aja? Kalau misalnya Mbak Emi sudah punya rincian secara detail, sekarang kan sudah canggih, bisa mobile banking, bisa aplikasi sejenisnya. Kalau udah ada per 31 Desember bisa digunakan itu. Tapi kalau misalnya kurang rapi pencatatannya, bisa ke bank untuk melihat saldo terakhir utang yang bersangkutan. Itu Mbak Emi. Ya. Terus tadi tuh ada kalimat penghasilan lain yang diterima. Betul. Emangnya PNS bisa punya penghasilan lain? Sangat bisa. Jadi contohnya gini, misalnya nih saya seorang PNS, saya memiliki istri saya ternyata usaha. Nah, di ketentuan perundang-undangan kan suami istri kan idealnya 1 NPWP. Nah, nanti atas usaha yang dimiliki istri saya, maka pajaknya adalah disetorkan sendiri. Oh gitu. Kalau misalnya masih masuk kriteria UMKM, berarti kan pajaknya 0,5% kali omset. Tapi kalau ternyata sudah melebihi kriteria UMKM atau di atas 4,8 miliar, maka dihitung sesuai ketentuan perundang-undangan. Oh iya, berarti istri itu sebenarnya boleh tidak memiliki NPWP ya? Boleh. Kalau misalnya kayaknya tidak ada perjanjian pisah harta ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya nih
selain jadi PNS, misalnya ada yang mungkin punya sambilan, tapi bukan usaha, misalnya kerja jadi dosen seperti itu, atau apa ya? Kalau misalnya yang PNS dokter, misalnya dia punya klinik sendiri, itu gimana? Ya, jadi kalau misalnya punya penghasilan lebih dari satu pemberi kerja, kita harus dipisah-pisah dulu. Jadi penghasilan selain dari pemberi kerja itu apakah penghasilan sehubungan dengan pekerjaan juga atau memang pekerjaan bebas. Jadi kalau misalnya sehubungan dengan kerja, pasti wajib pajak yang bersangkutan mendapatkan bukti potong. Nah, atas bukti potong itu juga dimasukkan di SPT tahunan untuk diperhitungkan kembali pajaknya. Gitu. Nah, nanti tapi kalau di sisi lain misalnya saya seorang dokter, saya juga PNS, saya juga praktek, maka atas praktek itu ada perhitungan tersendiri. Bahasa perpajakannya namanya norma pajak penghasilan. Nah, nanti setiap jenis usaha itu normanya beda-beda. Norma itu bahasa umumnya adalah untuk menghitungkan prosentase untuk menghitung penghasilan itu. Jadi misal nih, saya dari penghasilan dari praktek, misal saya dokter nih, selain dari PNS saya dokter dan praktek, maka omset saya misalnya dalam 1 tahun, misalnya 100 juta dan norma 50%, maka yang diperhitungkan cukup 50%-nya dari 100 juta. Kurang lebih seperti itu. Kalau nggak salah ingat, norma itu juga sesuai dengan di mana usaha itu dilakukan, iya, betul, jadi tiap wilayah bisa jadi prosentasenya berbeda, dan itu sudah ada ketentuannya sendiri. Oke, gitu. Jadi ternyata banyak ya sumber-sumber penghasilan itu, nggak cuma apa yang dari bendahara saja. Gitu. Jadi kalau misalnya kita kerja di lebih dari satu tempat, silahkan secara jujur dilaporkan seperti itu. Toh nanti kalau memang sudah dipotong juga dari tempat lain itu jadi pengurang juga. Kan Mas? Jadi nanti kredit bisa jadikan pengurang atas pajak terutangnya. Oke. Tadi sudah kita bahas apa aja yang perlu disiapkan saat kita mau laporan SPT tahunan. Nah, sekarang gimana caranya lapor SPT tahunan itu sendiri? Oke, Mbak Emi. Jadi Direktorat Jenderal Pajak itu memberi keleluasaan wajib pajak untuk bagaimana kita melaporkan SPT tahunan. Jadi semakin ke sini cara melaporkan semakin mudah. Secara umum cara pelaporan itu melalui 2 jalur. Jalur pertama adalah jalur manual, jalur kedua adalah jalur online. Gitu. Kalau manual itu berarti nulis tangan? Iya, betul. Jadi kalau manual berarti kita bawa kertas, kita harus datang ke kantor pajak dan kita harus mengikuti jam kerja kantor pajak, dan itu sangat apa namanya, terbatas waktunya ya. Betul. Kalau nggak salah nih, PNS itu ada kewajiban lapor SPT-nya harus secara online. Betul Mbak Emi. Jadi pernah diatur oleh surat edaran Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara. Jadi diatur di SE Kemenpan nomor 8 tahun 2015. Jadi itu sudah rilis tanggal 31 Desember 2015, di mana poinnya adalah setiap ASN, baik ASN, TNI atau Polri melaporkan SPT tahunannya sudah tidak boleh manual lagi, tapi harus online. Kalau daftar online tuh gimana caranya sekarang? Karena sekarang kita udah fokus online ya, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, di mana antrian di KPP Pratama pun sudah dibatasi. Jadi memang lebih baik sekarang tidak ada tatap muka secara langsung, harus lebih baik online. Baik. Jadi agar bisa lapor online, maka caranya cukup sederhana. Pertama, wajib pajak yang bersangkutan harus punya kode EVIN dulu. EVIN itu e-filing number ya? Iya, betul. Nah, kode EVIN itu dapat diperoleh dengan melalui mengajukan permohonan. Jadi mengajukan permohonan, namanya permohonan aktivasi EVIN. Nah, nanti di email ke kantor pelayanan pajak terdaftar. Jadi misalnya nih, wajib pajaknya terdaftar di KPP Pratama Sleman. Jadi kirim emailnya kemana? Nah, jadi kalau misalnya untuk wajib pajak pribadi yang ingin melaporkan secara online, berarti langkah pertama harus aktivasi EVIN dulu. Nah, nanti aktivasinya di-emailkan, khusus wajib pajak Sleman, di-emailkan ke kpp.542@pajak.go.id. Gitu, Mbak Emi. Kalau misalnya lupa, Mas, karena nomor EVIN itu pengalaman itu biasanya karena setahun sekali lupa nih nomor EVIN-nya. Nah, gimana cara mengetahui nomor EVIN kita?
Oke, jadi di formulir permohonan itu ada beberapa kriteria Mbak Emi. Jadi EVIN itu rahasia, jadi kami menghimbau wajib pajak yang bersangkutan tetap menyimpan kode tersebut agar tidak lupa. Bisa disimpan di phonebook atau di Google Drive atau di email. Tapi kalau misal pun lupa, wajib pajak sendiri bisa mengajukan namanya formulirnya sama, cuma nanti di kolom permohonannya yang sebelumnya kalau aktivasi dicentang aktivasi EVIN, maka sekarang permohonan cetak ulang EVIN. Langkahnya sama, cukup mengisi permohonan, disertai foto swafoto ya, swafoto wajib pajak memegang KTP sama NPWP dan tidak terbalik. Nah, nanti di email ke email yang saya sebutkan tadi, kpp.542@pajak.go.id. Iya, itu khusus KPP Pratama Sleman ya, karena untuk KPP lain itu kodenya berbeda-beda. Jadi mohon dicek dulu masing-masing NPWP 6 digit terakhirnya itu kodenya berapa? Selain yang 000 di depannya itu adalah kode KPP. Silakan mengirimkan email ke alamat sama kode KPP-nya berapa @pajak.go.id. Betul, Mbak. Iya gitu. Nah, untuk wajib pajak nih Mas, lebih baik itu lapornya dari sejak kapan sih? Misalnya nih, saya terdaftar sejak 2013 misalnya. Nah, saya lupa nih apakah ada tahun pajak yang terlewatkan saya belum lapor? Itu harus saya laporkan juga? Iya, tentu. Jadi wajib pajak itu wajib melaksanakan kewajiban perpajakannya sejak dia memperoleh penghasilan. Oke, gitu. Jadi sejak saya memperoleh penghasilan, saya daftar NPWP, ya harusnya sejak tahun itu saya sudah lapor pajak. Iya, kalau misalnya saya mau konsultasi gitu, saya kan lupa. Misalnya saya terdaftar kapan, saya belum lapornya dari tahun apa, itu kemana Mas kalau untuk KPP Pratama Sleman? Oke, jadi pertama salah satu manfaat kalau kita punya akun DJP online, jadi kalau misalnya kita punya akun DJP online, misal kita kartu NPWP-nya hilang atau misalnya kita nggak tahu tanggal daftar kapan, jadi kalau kita punya akun DJP online, di profil itu kita bisa lihat bahwa saya tuh terdaftar dari tahun berapa, maka tahun kewajiban perpajakan saya adalah sejak tahun terdaftar itu. Oh gitu, jadi di akun DJP online bisa dicek ya, tapi kalau misalnya kurang yakin, ini di KPP Pratama Sleman juga ada Linktree. Jadi kita punya akses, silahkan Bapak Ibu WA ke masing-masing AR-nya. AR itu account representatif, kayak semacam konsultan perpajakannya yang dimiliki oleh tiap wajib pajak ya. Nanti silahkan akses di Linktree garis miring pajak Sleman, kemudian layanan perpajakan online, bisa milih untuk AR-nya di kelurahan mana kalau nggak salah seperti itu. Jadi di Linktree pajak Sleman, terus ada menu konsultasi perpajakan online, silahkan diklik. Nah, nanti setelah itu diklik, ada pilihan lagi konsultasi dengan account representatif. Nah, nanti setelah klik konsultasi dengan account representatif, nanti akan diarahkan lagi sesuai kecamatan dan kelurahan tempat wajib pajak terdaftar. Oke, jadi gitu. Sekarang benar-benar mengurangi kontak langsung ya istilahnya ya. Cuman kalau misalnya ada yang kurang mantep, boleh silahkan datang ke KPP Pratama Sleman. Kami menyediakan dua antrian online dan juga antrian manual. Untuk antrian manual nanti setiap harinya dibatasi, jadi memang nggak sebanyak semua WP kemudian diterima di KPP Sleman ya, tapi memang ya sekitar berapa Mas? 40 kalau nggak salah ya, 40 antrian setiap harinya. Nah, kira-kira ada yang mau ditambahkan lagi? Oh iya, satu lagi. Jadi yang khusus ASN, khusus ASN tentunya sejak tahun pajak 2016 kan sudah dipastikan melaporkannya kan via online, via DJP online. Pasti wajib pajak itu sudah punya akun DJP online. Lah, nanti untuk mengecek kewajiban perpajakannya bisa dilihat dari login DJP online. Nanti tinggal login, setelah itu diklik menu lapor. Setelah menu lapor diklik ada kotak e-filing. Nanti itu diklik saja. Nah, nanti di dalam menu kotak e-filing ada menu daftar SPT. Gitu. Jadi kalau misalnya mau memastikan wajib pajak khususnya ASN apabila sudah melaporkan sejak 4 tahun terakhir dari 2016, bisa dilihat di DJP online. Setelah login, klik
DJP klik lapor, setelah lapor klik kotak e-filing, dan di situ nanti akan muncul daftar SPT. Nah, dalam hal nanti di daftar SPT ada tahun yang belum ada, maka dipastikan wajib pajak tersebut khususnya ASN tersebut itu belum lapor SPT tahunan. Oke. Gitu. Emang kalau telat lapor tuh sebenarnya ada sanksinya nggak sih? Ada. Jadi apa? Sanksinya apa? Oke, jadi penjara? Enggak ya? Enggak. Jadi sanksinya kalau misalnya wajib pajak telat lapor itu sesuai pasal 7 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Jadi sanksi keterlambatan untuk orang pribadi itu 100.000. 100.000. Untuk wajib pajak badan itu 1 juta. 100.000 itu untuk 1 tahun pajak? Betul, untuk 1 tahun. Jadi misalnya nih, saya 2019 kan harusnya jatuh tempo 31 Maret. Nah, ternyata saya lapornya 2 Mei. Nah, udah pasti telat kan? Nah, itu maka nanti saya berpotensi kena sanksi administrasi 100.000. Ya, nanti kalau untuk dendanya itu gimana? Apa langsung kita saya udah telat nih, saya mau bayar gitu? Enggak gitu kan? Jadi saat terutangnya denda itu saat wajib pajak sudah menerima. Jadi ada namanya dokumen surat tagihan pajak STP pasal 7. Jadi sepanjang wajib pajak belum menerima surat tagihan, maka belum terutang sanksi administrasinya. Jadi pembayaran sanksi itu harus berdasarkan adanya surat tagihan pajak. Kalau belum menerima itu berarti belum terutang gitu ya. Oke. Nah, tadi kan disampaikan kalau dari 2016 saja ya untuk e-filingnya baru mulai 2016. Nah, kalau misalnya untuk tahun-tahun sebelumnya berarti kemungkinan besar ada PNS atau ASN yang sudah lapor manual. Betul. Oke. Jadi untuk memastikan kalau memang wajib pajak ASN itu sudah lapor dari terdaftar, apabila sebelum tahun 2016 bisa konfirmasi ke kantor pajak terdaftar. Jadi kalau misalnya wajib pajak Sleman ya ke kantor pajak Sleman, kantor pajak Jogja ya ke Jogja. Nah, bisa dikonfirmasi nanti wajib pajak tersebut sudah lapor dan belum lapornya di tahun pajak berapa aja. Itu Mbak Emi. Kalau ASN nih, ASN TNI Polri itu kan ada masa pensiun juga. Betul. Nah, ini gimana nih untuk orang-orang yang pensiun? Kan otomatis bukti potong dari bendahara nggak ada, berhenti kan? Nah, seperti itu, apakah saya tetap masih harus lapor SPT? Iya, jadi sepanjang NPP masih aktif tetap lapor. Namun wajib pajak ASN atau pensiunan, kalau misalnya penghasilannya sudah di bawah penghasilan tidak kena pajak dan tidak memiliki penghasilan lain selain dari pemberi kerja, apabila pensiun berarti kan dari dana pensiun. Nah, nanti kalau misalnya wajib pajak yang bersangkutan itu penghasilannya di bawah standar penghasilan tidak kena pajak, maka wajib pajak berhak mengajukan permohonan non-efektif NPWP. Nah, apa itu non-efektif NPWP? Jadi wajib pajak itu nomornya tidak hilang, cuma kewajiban perpajakannya gugur, tidak perlu lapor lagi. Gitu Mbak Emi. Itu ada formulirnya sendiri ya kalau non efektif ya, tapi harus memenuhi syarat tadi bahwa satu penghasilan di bawah PPKP, yang kedua tidak memiliki penghasilan lain ya, seperti itu. Oh iya, kemudian kalau misalnya nih pensiunnya di tengah tahun, ya terus yang saya laporkan itu hanya yang dari bendahara. Jadi bendahara tetap wajib untuk memberikan bukti potong walaupun cuman berapa bulan lah, misalnya seperti itu. Nah, cukup itu saja atau ada bukti potong lain? Kan saya sudah ada dari Taspen harusnya. Nah, laporannya gimana? Jadi untuk ASN yang pensiun di tengah tahun, melaporkannya tetap penghasilan yang diperoleh dalam 1 tahun tersebut. Cuma nanti di kolom bukti potong nanti yang di-input ada 2. Jadi misalnya saya pensiunnya di 1 Juni, maka di penghasilan di 1 Januari sampai 31 Mei itu bersumber dari bukti potong yang diterbitkan bendahara tempat saya bekerja terakhir, misal kalau saya yang pensiun. Nah, nanti untuk 1 Juni sampai 31 Desember itu melampirkan dari bukti potong yang diterbitkan oleh pihak Taspen. Dalam hal itu adalah ASN, pensiunan ASN. Iya. Jadi begitu ya kawan pajak semua, bahwasanya khusus untuk yang pensiun ini memang harus sedikit hati-hati. Kita harus melaporkan SPT tahunan dengan 2 bukti potong. Yang pertama adalah yang dari bendahara semasa kita aktif bekerja, kemudian yang kedua dari Taspen kalau untuk PNS-nya. Tapi kalau untuk ABRI kalau nggak salah ada lewat Asabri, ya lewat Asabri. Nah, biasanya nih dari Taspen memang tidak memberikan langsung, jadi harus di
jemput istilahnya gitu. Jadi memang tolong diluangkan waktu untuk mengambil bukti potong yang di taspen itu ya kalau untuk pensiun. Betul. Jadi memang kayaknya harus diselesaikan daripada nanti setelah masa pensiun kayak berhutang gitu ya, berhutang nggak lapor dan lain sebagainya. Nah, kalaupun nanti tidak punya penghasilan lagi, NPWP-nya boleh di non-efektifkan. Nah, kalau di non-efektifkan itu suatu saat saya butuh gimana, Mas? Jadi kalau non-efektif kan NPWP tidak hilang, jadi NPWP itu tetap bisa digunakan. Nah, sebagai informasi saja, jadi kalau untuk pensiunan, apabila pensiunannya dalam 1 tahun, misalnya sudah tidak menanggung, jika pensiunan dalam 1 tahun itu tidak melebihi 54 juta, dan tidak memiliki penghasilan lain tentunya, maka pihak pensiunan tersebut bisa berhak mengajukan non-efektif. Gitu. Oke, itu tadi yang non-efektif ya. Nah, sekarang nih, namanya usia kita nggak tahu. Kalau misalnya meninggal dunia, yang bukan mendoakan ya, tapi ada kejadian seperti itu, misalnya punya NPWP kemudian meninggal dunia. Nah, ini gimana Mas? Apakah SPT-nya tetap harus dilaporkan? Karena kan punya NPWP nih. Betul. Itu tetap yang lapor siapa nanti? Baik, jadi untuk wajib pajak siapapun, nggak hanya PNS. Jadi kalau misalnya sudah meninggal dunia, dalam hal sudah tidak ada warisan yang belum dibagikan, maka wajib pajak ahli waris bisa langsung mengajukan penghapusan NPWP. Oke, malah bisa langsung dihapus ya? Langsung bisa diajukan permohonan. Nanti ada belangkonya di loket kantor pelayanan pajak Sleman atau bisa diunduh di www.pajak.go.id. Ya, kalau nggak salah juga bisa dilayani melalui email. Betul. Kalau meninggal dunia itu berarti harus ada keterangan yang menyertai ya, misalnya surat kematian, seperti itu. Betul. Ya. Kemudian ada fotokopi kartu keluarga yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah benar ahli waris dari yang meninggal dunia. Jadi satu lagi untuk kawan pajak semua, kalau punya keluarga, punya orang tua atau saudara yang baru saja meninggal dunia, ya bukan mendoakan, cuman silakan ditanyakan juga untuk apakah yang bersangkutan punya NPWP, seperti itu. Nanti bisa dicek di kami, ya bisa dengan konsultasi tadi, cukup menyebutkan NIK dan kemudian nama, bisa untuk dicek seperti itu. Tapi kami juga harus konfirmasi yang ngecek ini siapa, ya nggak mungkin kami kasih data ke orang lain kan, gitu. Nah, kalau memang ada NPWP-nya dan masih aktif, silahkan segera lakukan penghapusan, karena kalau tidak dihapus, tadi sanksi kena denda, akan berjalan terus, gitu ada denda setiap tahunnya. Sayang kan? Yang mau bayar siapa? Iya, oke. Kira-kira ada yang mau ditambahkan, Mas? Saya kira sudah. Jadi kewajiban perpajakan untuk ASN kurang lebihnya seperti itu. Jadi pastikan setiap ASN di awal tahun sudah mendapatkan bukti potong. Ya, bukti potong itu kodenya 1721A2 untuk ASN, TNI dan Polri. Namun untuk pegawai swasta lainnya kodenya 1721A1. Nah, apabila karyawan atau ASN sudah mendapatkan bukti potong itu, maka yang bersangkutan baru bisa melaporkan kewajiban perpajakannya. Di sisi lain, pihak pemberi kerja juga punya kewajiban. Jadi setiap awal tahun, setelah tutup tahun buku, maka awal tahun salah satu kewajiban perpajakannya adalah menerbitkan bukti potong 1721 untuk A1, 1721A1 untuk pegawai swasta, atau 1721A2 untuk PNS, ASN, TNI, Polri. Seperti itu. Iya, jadi memang kita harus namanya masalah administrasi harus saling melengkapi. Dari pemberi kerja harus ngasih bukti potong, kita sebagai yang punya NPWP harus lapor sendiri. Nah, kalau ada pertanyaan nih, kenapa sih kok nggak dilaporin sekalian sama bendahara gitu? Itu kenapa? Ya karena sudah ada batasannya tersendiri dan sudah diatur sama undang-undang, jadi sudah berhenti. Jadi kewajiban pemberi kerja ya hanya menerbitkan bukti potong. Sisanya sudah kewajiban masing-masing personal, pegawai atau ASN. Lagian, masa iya bendahara tahu harta kita apa aja? Gitu. Apalagi utangnya. Iya, kan? Betul. Kayaknya pembahasan kita udah cukup panjang ya. Nanti kalau misalnya kawan pajak membutuhkan informasi lain, bisa menghubungi kami melalui link @pajak Sleman, atau nanti bisa bertanya di kolom komentar
di bawah ini nanti ya. Oke. Nah, untuk obrolan kita kali ini kayaknya cukup sekian ya. Begitu saja, semoga mencerahkan untuk kita semua. Kami juga kembali mengingatkan kepada kawan pajak untuk jangan lupa lapor SPT tahunan. Sekian podcast kita kali ini, semoga bermanfaat untuk kawan pajak semua. Sampai ketemu di podcast-podcast selanjutnya. Pajak Kuat, Indonesia Maju.